Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama Guru Uni. Hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi nilai mutlak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dirahmati oleh Allah. Semoga Anda bisa mengambil manfaatnya dan semoga Anda menjadi orang-orang yang bijak. Baik, kita lihat judul yang kita ambil hari ini adalah grafik fungsi nilai mutlak. Sebelum kita membuat grafik nilai mutlak, kita ingat kembali bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi linear atau garis lurus. Kita ingat kembali waktu kita di SMP, kita pernah menggambar grafik fungsi linear yang berbentuk Y sama dengan AX plus B misalnya. Ini yang sering kita sebut dengan garis lurus. Kita ingat, kalau kita menggambar garis lurus, kita perlu dua buah titik. Setelah ada dua titik, maka kita hubungkan dua titik itu akan membentuk garis lurus. Misalnya kita ambil titik pada garis, ambil titik X1, Y1. Ini titik X1, Y1 ini terletak pada garis. Yang kedua, ambil lagi X2, Y2. Ini terletak pada garis. Kalau kita lihat misalnya, di sini sumbu X misalnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau kita bisa menemukan X1 dan X2, misalnya di sini X1, ini kita buat lagi misalnya, ini X2. Kalau menemukan ini Y1 di sini misalnya, ini adalah titik X1, Y1. Kita harus menemukan lagi X2, Y2. Misalnya titiknya sini Y2. Ambil titik sini. Nah, dua titik ini yang terletak pada garis itu, maka dua titik ini bisa kita hubungkan, maka dia bisa menjadi garis lurus. Lihat pakai pista, kita menghubungkan dua titik, maka ini akan terbentuk garis lurus. Ini titiknya X2, Y2. Sedangkan ini adalah titik X1, Y1. Jadi membuat garis lurus itu harus perlu dibutuhkan dua buah titik. Nah, apa hubungannya dengan grafik fungsi nilai mutlak? Di sini kita akan pelajari nilai mutlak yang berbentuk linear atau berderajat 1. Sebelumnya kita harus mengingat definisi nilai mutlak. Misalnya, harga mutlak A itu akan sama dengan A jika A itu adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Harga mutlak A itu akan sama dengan min A jika A itu bilangan negatif. Jadi kalau kita ingat, harga mutlak itu adalah pasti positif. Tapi yang membuatnya di dalam mutlak ini bisa negatif, bisa positif, tapi hasilnya jelas positif. Nah, bagaimana caranya untuk menggambar grafik fungsi mutlak? Kita lihat contoh. Misalnya, contoh 1. Fungsi mutlak. Misalnya, Y sama dengan harga mutlak X. Nah, berarti kalau kita lihat Y sama dengan harga mutlak X, berarti harga X ini bisa positif, bisa negatif. Kita lihat, harga mutlak X itu bisa bernilai X-nya itu sama dengan X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0.
Tapi harga mutlak X akan bernilai min X jika X itu boleh kita ambil kurang dari sama dengan 0. Kita lihat, berarti harga X itu akan berada di dua tempat. Misalnya ini membuat X menjadi 0. Ini adalah daerah X lebih dari 0, sedangkan daerah di sini adalah X kurang dari 0. Jadi kalau untuk menggambar grafiknya berarti kita harus mengambil pembatasnya yang lebih dari 0, yang di dalam mutlaknya yang kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kita lihat grafiknya. Kalau Y sama dengan harga mutlak X, berarti kita lihat kemungkinan 1 kita ambil X-nya yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama X-nya itu saja 0, atau yang diambil lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berapa? Misalnya 1. Kita cari harga Y-nya. Maka Y sama dengan harga mutlak X, maka dapatlah Y sama dengan 0. Sedangkan ini kalau dimasukkan Y sama dengan harga mutlak X, maka Y sama dengan 1. Berarti titik ini ada dibutuhkan adalah titik 0,0 dan 1,1 untuk harga X-nya. Ada kemungkinan kedua, X-nya itu kurang dari, boleh kita ambil kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 saja. Berarti kalau kurang dari 0 itu kemungkinan X-nya itu 0, atau yang kurang dari sama dengan 0 itu berapa misalnya? Min 1. Nah, kita masukkan sini Y sama dengan harga mutlak X. X-nya min 1, berarti Y juga 1. Berarti yang kalau ini Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti titiknya yang pertama itu, di titik yang kedua ini untuk X kurang dari sama dengan 0 adalah min 1,1 dengan 0,0. Nah, kita lihat. Lalu ini, setelah ini kita gambar. Yang pertama kita gambar wilayah yang kurang lebih dari sama dengan 0. Udah itu gambar yang kedua yang X-nya kurang dari sama dengan 0. Lalu gambarnya nanti akan kita lihat. Baik, kita akan lihat grafik dari Y sama dengan harga mutlak X. Tadi kita buat dua daerah. Daerah yang pertama itu adalah untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0. Kita dapatkan titiknya adalah 0,0 dengan 1,1. Kita gambarkan. Ini X, ini pertama titik 0,0 berarti sini. Berarti lalu kita gambar titik 1,1, berarti X-nya 1 sini, Y-nya 1 sini. Maka dua titik ini kita hubungkan. Boleh kita tarik ke atas karena batas terbawah, batas yang paling bawahnya adalah X lebih besar dari 0. Berarti X 0 itu batas terkecil, maka ke kanannya itu boleh 1 boleh, 2 boleh. Maka ini kita gambar yang pertama. Lalu kita lihat untuk X yang kedua, tadi kita dapat X kurang dari sama dengan 0. Kita dapatkan titiknya adalah 0,0 dan min 1,1. Kita ambil titik 0,0 titik ini, min 1,1 berarti X-nya min 1 sini. Di sini adalah 1 berarti titiknya ini. Berarti 2 buat titik 0,0 dengan min 1,0 kita hubungkan. Nah, berarti grafik yang pertama itu adalah X besar 0 itu di kanan. Yang grafik yang X kurang dari sama dengan 0 itu di kiri. Maka ini kalau digabung maka ini terbentuk menjadi grafik Y sama dengan harga mutlak X. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Gambarlah grafik Y sama dengan harga mutlak X min 1. Nah, kita sebelum menggambarnya kita ambil dulu harga mutlak itu harus kita ambil yang pembuat nolnya. Karena di dalam mutlak ini bisa negatif, bisa positif. Jadi kita ambil harga pembuat nolnya.
Kita lihat. Kita ambil pertama pembuat nol mutlak, pembuat nol dari X min 1 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 1. Kalau X-nya lebih besar 1, berarti nilai X min 1 ini positif. Kalau X kurang dari 1, harga X min 1 ini adalah negatif. Berarti daerah ini ada dua, besar dari 1 dan kurang dari 1. Pertama kita ambil yang X lebih dari sama dengan 1. Karena pembatas yang pembuat nolnya 1, maka kita ambil besar dari 1 dulu pertama. Lalu yang besar dari 1 itu kemungkinannya kita ambil X sama dengan 1 atau X berapa. Misalnya kita pengen ambilnya besar dari, lebih dari 1 itu 2 misalnya. Lalu ini kita masukkan ke Y sama dengan harga mutlak X min 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan harga mutlak X min 1. Berarti 2 dikali 1, 1 mutlaknya 1. Berarti titik ini adalah titiknya 1,0 dan 2,1. Langsung kita gambar. Untuk X yang lebih dari sama dengan 1, titiknya bisa dihubungkan 1,0 dengan 2,1. 1,0 berarti ini titiknya. 2,1 berarti titiknya X-nya 2, Y-nya 1. Maka dua titik ini kita hubungkan. 1,0 dengan 2,1 kita hubungkan. Berarti selesailah sudah gambar X-nya yang lebih dari sama dengan 1. Lalu kita ambil lagi yang kedua, X-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti pembuatnya itu ada kemungkinannya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan berapa yang kurang dari 1. Bisa kita ambil 0 misalnya. Lalu masukkan ke Y sama dengan harga mutlak X min 1. Kalau Y-nya 1, Y-nya dapat 0. Kalau Y-nya X-nya 0, maka Y-nya adalah min 1. Min 1 berarti 1. Berarti titik yang didapatkan 1,0 dan 0,1. Pertama itu titiknya 1,0, berarti 1,0 ini. Sudah itu ambil 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 ini. Ini berarti titiknya. Kita hubungkan 1,0 dan 0,1 ini. Boleh diperpanjang karena X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, maka dua gambar ini kalau digabung maka menjadilah gambar Y sama dengan harga mutlak X min 1. Kita lanjutkan, kita lihat contoh yang ketiga. Misalnya, gambarlah grafik Y sama dengan harga mutlak X plus 1 dikurang harga mutlak X min 1. Nah, di sana nanti ada dua harga X pembuat mutlak menjadi 0. Kita lihat di sana. Kita akan cari pembuat 0 dari harga mutlak. Pembuat 0 dari harga mutlak. Pertama, harga mutlaknya itu adalah X plus 1. Kita akan cari pembuat nolnya. Berarti ini harga X-nya akan sama dengan min 1. Lagi ada harga mutlak yang lainnya adalah harga mutlak X min 1. Sama dengan 0, maka harga X pembuat nolnya adalah X-nya adalah 1. Nah, berarti ada dua harga X. Ada dua harga itu, satunya min 1, satunya 1. Kalau kita gambar pada sumbu X, misalnya pada sumbu X kita gambarkan. Di sini adalah min 1, di sini adalah 1. Berarti wilayahnya itu ada 3. Yang pertama kurang dari min 1, yang kedua antara min 1 dan 1, yang ketiga lebih dari 1. Kita lihat wilayah yang pertama. Wilayah X-nya kurang dari sama dengan min 1.
Berarti kurang dari min 1 itu bisa sama dengan X-nya itu bisa sama dengan min 1 atau kurang dari min 1, misalnya X-nya min 2. Lalu kita masukkan ke sini Y sama dengan harga mutlak X plus 1 dikurang harga mutlak X min 1. Kalau X-nya min 1, ini min 1 tambah 1 0. Min 1 dikurang 1 min 2 dimutlakkan jadi 0, ini dikurang min 2. Jadi hasilnya 0 dikurang min 2. Paling kata lain ini adalah min 2. Kalau diambil X-nya min 2, maka ini masukkan sini Y sama dengan harga mutlak X plus 1 min X min 1. Kalau Y-nya X-nya min 2, berarti ini jadinya min 2 ditambah 1 min 1 dimutlakkan 1 dikurang min 2 dikurang 1 min 3, mutlaknya jadi 3. Jadi ini min 2. Jadi titiknya yang kita ambil di sini adalah yang pertama itu adalah titiknya adalah min 1, min 2. Yang keduanya titiknya min 2, min 2. Lihat benar tidak? Kita ulang lagi misalnya. Kalau X-nya min 1 berarti ini 0. Ini min 2 mutlak jadi min 2. Kalau X-nya min 2, kita coba min 2 ditambah 1 min 1. 1. Min 2 kurang 1 min 3. Mutlaknya 3. Berarti 1 kurang 3 min 2. Nah, kalau kita gambar titiknya min 1, min 2. Di mana min 1, min 2? Berarti sini titik. Min 1, min. Yang kedua min 2, min 2. Ini titiknya. Jadi kalau kita buat garis lurus, berarti lurus garisnya. Berarti ini boleh kita tarik selurus-lurusnya, karena unit X kurang dari min 1, berarti bisa terang. Lalu kita ambil yang kedua. Yang kedua itu harga X-nya itu di antara min 1 dan 1 kita ambil. Kalau X-nya itu min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Kita ambil ujung-ujungnya. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya berapa? Langsung saja kita tembak. Kalau X-nya min 1 berarti ini 0. Sini min 2. Nah, min 1 ditambah 1 0. Min 1 kurang 1 min 2, jadi min 2. Kalau X-nya 1, kita lihat, maka Y-nya berapa? Y-nya 1, berarti 2. Ini 0, berarti 2. Berarti titik yang didapatkan di sini adalah min 1, min 2, 1,2. Coba kita ulang. Kalau X-nya min 1, 0 sini. Min 1 kurang 1 min 2. 2, jadi min 2 tuh. Kalau X-nya 1 tambah 1 2. 1 kurang 1 0, berarti 2 dikurang 0, 2. Nah, kita gambar titiknya min 1, min 2 itu titiknya di mana? Sini. Min 1, min 2 ini titiknya. Sudah itu 1,2 berarti ini titiknya. Dua titik ini kita hubungkan. Tidak boleh lewat karena batasnya antara min 1 sampai 1. Ini harusnya menyentuh sini. Nah. Lalu yang ketiga kita ambil titik yang ketiga itu adalah kita ambil sini X-nya itu yang ketiga. X-nya itu di sini X-nya itu kurang dari min 1, antara min 1 dan 2 dan lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari 1 itu ada 2 kemungkinannya. Kalau tidak 1 kita ambil 2. Kalau X-nya 1 tadi Y-nya berapa nih? X1 Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 2, X-nya 2, maka Y-nya berapa? X-nya 2. 2 ditambah 1 3. 3. Ini 2 kurang 1 1. Jadi 3 dikurang 1 2. Jadi titiknya ini adalah 1,12 dengan 2,2.
Berarti titik 1,2 ini 2,2 sini. Berarti gambarnya seperti ini. Jadi dihubungkan titik ini. Boleh kita lebihkan dari 2 karena X lebih dari 1. Karena X-nya lebih dari 1 boleh ke kanan. Ini gambarnya ada Y sama dengan harga mutlak X plus 1 dikurang harga mutlak X min 1. Kita coba misalnya kalau kita dapat ya, kita coba misalnya 5 ditambah 1 6, 5 dikurang 1 4, yang 4 6 dikurang 4 2 juga. Pokoknya sepanjang X lebih dari 1 ini terus selalu 2. Ini gambarnya. Inilah contoh yang ketiga. Nah, jangan lupa kalau menggambar grafik fungsi mutlak ini, yang pertama dicari adalah pembuat nol dari harga mutlak itu. Kalau harga pembuat nolnya itu ada 2, maka wilayahnya ada 3. Kalau pembuat nolnya itu ada 1, maka wilayahnya ada 2. Kalau pembuat nolnya itu 3, maka wilayahnya itu ada 4. Jadi wilayah grafik itu tergantung pembuat nolnya itu. Mungkin untuk lebih jelasnya akan kita berikan soal latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.